Sementara itu pemirsa, dua orang parubaya di Kabupaten Merangin Jambi terjatuh di dalam sumur setinggi 10 meter saat membersihkan sumur. Beruntung pemirsa, kedua korban ini berhasil dievakuasi oleh tim damkar Merangin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tur. Tur, sambut tangannya tur. Bapak ini dulu. Satu, dua, tiga. Terus. Satu, dua, tiga. Cepat. Tim damkar Merangin Jambi mengevakuasi dua orang pria parubaya yang terjebak di dalam sumur sedalam 10 meter. Kedua korban yang bernama Kadir dan Armadi terjatuh saat menguras sumur warga di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Setelah 2 jam, korban berhasil dievakuasi petugas dari dalam sumur. Mengetahui kondisi tubuh korban yang lemas, petugas damkar Merangin langsung membawa kedua korban ke rumah sakit. Evakuasi tim rescue menggunakan tabung SCBA, tali, nali dengan cara diikat, agar korban dapat dinaikkan kurang waktu sekitar 1,5 jam. Saat ini kedua korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kolonel Abdul Jani, Bangko. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi Ainus melaporkan. Ya, kita selalu apresiasi ya pihak damkar yang selalu melakukan aksinya dengan sangat cepat membantu apa aja ya. Mulai dari orang jatuh ke damkar tuh kayak multitasking ya, apa aja bisa dilakukan. Mulai dari jatuh ke sumur, nolongin kucing di atas pohon gitu kan. Terus kejepit cincin, benar, kepala masuk dalam kursi, adanya tingkat-tingkat manusia netizen ya 021 62 ini. Tapi yang pastinya ini kita ingin menghimbau juga untuk masyarakat yang masih punya sumur di rumahnya, mungkin lebih baik lebih berhati-hati dan ditutup gitu. Benar, ya. dipagari mungkin ya. Ya, kalau dipagari susah diambil dong airnya. Karena sumbernya masih tetap ya, mungkin agak dipagerin, agak jaraknya ada tidak terlalu batas. dekat seperti itu loh. Karena kasus orang jatuh ke sumur tuh banyak sekali dan beruntung tadi selamat. Kebanyakan juga ada yang tewas yang bahkan di dalam sumur juga ada gas-gas berbahaya pemirsa. Iya, semoga informasi tadi juga ini dapat memberikan peringatan. Pembelajaran dan juga peringatan. Masih selanjutnya pemirsa, puluhan warga di Sidoarjo, Jawa Timur melapor kecopetan hingga kehilangan telepon genggam saat ikut berebutan gunungan atau tumpeng tempe raksasa. Nah, ini pemirsa, seorang pelaku pun pemirsa tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Suasana meriah berebut gunungan atau tumpeng tempe setinggi 10 meter di lapangan desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba-tiba berubah ricuh ketika warga menangkap tangan seorang copet yang sedang beraksi. Warga yang kesal sempat menghadiahi bogem mentah ke pelaku. Proses evakuasi pelaku pun berlangsung dramatis. Polisi TNI harus berjibaku menyelamatkan pelaku dari amukan warga. Pelaku berhasil evakuasi ke mobil patroli. Akibat aksi copet ini sedikitnya ada 40 warga mengaku kehilangan dompet hingga telepon genggam. Dompet sama dompet. Oh, di bata? Iya, di bata. Dari samping gini. Tapi terasa nggak? Kerasa. Tapi kan namanya desa-desaan ya Pak Yoyo nggak ngerti lah. Tadi kan didorong orang. Minta kembalikan HP-nya. Kalau uang nggak masalah wes. Warga selanjutnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan berharap barang berharga mereka dapat ditemukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta Ainus melaporkan. Iya, emang ya kalau lagi keramaian, apalagi berebut gunungan, orang-orang tuh fokus pada yang apa yang mau diambil. Nah, pemirsa mungkin imbauan juga untuk pemirsa yang mungkin akan ikut event atau melibatkan banyak masyarakat seperti itu untuk meninggalkan barang berharga di rumah aja. Di rumah aja, betul. Atau jangan taruh di kantong belakang gitu ya. Kantong mana? Di kantong belakang, kantong celana. Oh iya, lebih dijangkau per ini ya. Mudah dicopot gitu ya. Ada nggak himbauan untuk pelakunya? Himbauan pelakunya jangan mencopet kerja yang halal. Iya, betul sekali ya. Karena ini adalah perbuatan yang tidak baik ya. Nanti jadi bulan-bulanan masa. Nah ya itu dia, bulan-bulanan masa juga sebenarnya tidak dibenarkan juga dengan tindakan kekerasan pemirsa. Mungkin kalau untuk menolong, untuk menangkap nggak apa-apa, cuma jangan sampai dipukulin. Karena nanti juga pelaku pengeroyokan juga ada tindak pidananya. Betul. Ya, sementara itu pemirsa, ada aksi heroik anggota Polres Sampang, Jawa Timur yang menangkap pelaku penipuan bantuan sosial atau bansos pemirsa terekam CCTV. Nah, terduga pelaku meresahkan warga sebab pelaku ini menipu korban dengan menjanjikan bantuan uang jutaan rupiah.
Aksi heroik dilakukan anggota Polres Sampang saat menangkap pelaku penipuan di depan Masjid Kaseran, Desa Pawangsean, Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku. Petugas yang mengejar hingga sejauh 100 meter pun berhasil meringkus pelaku yang langsung membawanya ke Polres Sampang guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV pada saat beraksi merayu korban yang sedang menunggu bis untuk pergi ke Surabaya. Pelaku menghampiri korban lalu memberitahu jika korban mendapat bantuan uang sebesar Rp6.300.000 dan harus diambil pada saat itu. Di tengah perjalanan, pelaku meminta uang ke korban sebesar Rp600.000 dan perhiasan emas dengan alibi biaya pencairan. Korban diminta menunggu akan tetapi pelaku tidak kunjung kembali. Dia suruh membayar uang Rp300.000, dibonceng dan dia bersedia dengan iming-iming mendapatkan uang Rp6.300.000. Sehingga mereka di perjalanan dia langsung disuruh dipaksakan dia untuk mengeluarkan uang, akhirnya kerugian Rp600.000 dan perhiasan senilai 5 gram. Pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolres Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman melaporkan. Jadi kita apresiasi ya. Tindakan kepolisian yang berani ternyata nggak hanya diam aja gitu dong ya. Oknum polisi harus lebih sigap lagi, lebih cepat lagi, berani lagi untuk memberantas kejahatan di jalanan. Betul, apalagi kalau tadi kan mengambil hak orang lain, apalagi tadi niatnya adalah menipu. Bantuan sosial loh sebenarnya loh. Lagi, jadi memang harus lebih berhati-hati lagi juga untuk pemirsa. Jangan mudah tertipu ya. Jangan mudah tertipu.